So really you ain't gonna hit me back, yeah. Ciao Bella, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video sebelumnya kan aku habis nge-review sekaligus nge-battle sunscreen Azarin Hydra Silk Sunscreen Gel sama sunscreen dari BioRevi Aquarich. Terus ada yang nanya ke aku nih, katanya emang apa sih bedanya sunscreen dengan SPF 25, 30, 45, 50 dan seterusnya. Terus emang harus ya kita itu reapply sunscreen 2-3 jam sekali. Terus gimana sih cara reapply sunscreen yang baik dan benar? Dan juga ada yang nanya, emang harus ya pakai sunscreen 2 jari? Apa gak kebanyakan tuh? Dan juga ada yang nanya, apa sih bedanya chemical sunscreen, physical sunscreen, dan hybrid sunscreen? So, keep on watching and let's get started! Pertanyaan pertama, apa bedanya sunscreen dengan SPF 25, 30, 45, 50 dan seterusnya? Jadi angka pada SPF itu menunjukkan durasi perlindungannya terhadap kulit. Jadi misal nih Bella pakai sunscreen dengan SPF 30. SPF 30 dikali 10 menit sama dengan 300 menit atau 5 jam, yang artinya perlindungan SPF terhadap kulit itu bertahan hingga 5 jam. Gitu juga dengan sunscreen dengan SPF 50. Jadi angka SPF 50 dikali 10 menit sama dengan 500 menit atau sekitar 8,5 jam perlindungan sunscreen terhadap sinar matahari. Jadi perbedaan antara SPF 25, 30 dan seterusnya itu adalah dari durasi perlindungannya terhadap sinar matahari. Pertanyaan kedua, emang harus ya reapply sunscreen 2-3 jam sekali? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini tuh masih nyambung sama jawaban dari pertanyaan yang pertama. Misal nih Bella pakai sunscreen dengan SPF 30 yang kalau berdasarkan hitungan tuh bisa bekerja maksimal selama 5 jam. Tapi misalnya bayangin Bella pakai sunscreen SPF 30, terus Bella lagi ada kegiatan di luar, panas-panasan tuh, pasti keringetan kan. Kalau keringetan pasti langsung otomatis mau ngelap muka pakai tisu ataupun lap muka gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya kepanasan maunya cuci muka gitu ya. Atau juga misalnya Bella yang muslim waktu sholat zuhur ataupun sholat asar, kan pasti ambil wudhu kan. Nah itu otomatis sunscreennya luntur. Jadi kegiatan kita yang suka garuk-garuk muka ataupun ngelap muka, cuci muka kayak gitu ya, itu tuh bisa mengurangi perlindungan dari sunscreen itu sendiri. Dan juga sebenarnya meskipun kita itu di dalam ruangan ya, sinar matahari itu bisa gampang banget loh masuk ke dalam ruangan. Jadi meskipun kita di dalam ruangan, apalagi yang di luar ruangan ya, itu mesti banget yang namanya reapply sunscreen. Sunscreen yang SPF-nya 30 aja itu dalam waktu 2,5 jam ketahanannya udah tinggal 50% gitu ya. Jadi untuk reapply sunscreen itu sebenarnya bisa lebih dari 2-3 jam sekali. Ini disesuaikan sama kandungan SPF-nya. Terus itu juga disesuaikan sama kegiatan kita gitu ya. Kalau misalnya emang lagi sibuk ya disesuaikan aja gitu, nggak harus 2-3 jam, itu kan optimalnya. Tapi kalau misalnya yang paling penting itu ya jangan sampai nggak reapply sunscreen sih. Untuk waktunya, durasinya bisa disesuaikan lagi. Oke, gimana? Ternyata pakai sunscreen bisa jadi matematis banget ya. Oke, pertanyaan ketiga, gimana cara mereapply sunscreen? Jadi aku udah mengkategorikan cara mereapply sunscreen ke dalam 4 kategori nih. Yang pertama gampang banget, lumayan gampang, agak ribet, dan ribet. Oke, yang pertama gampang banget. Jadi kalau yang gampang banget, ya udah kita tinggal olesin sunscreen di muka kita, entah itu udah dalam keadaan bersih ataupun masih dalam keadaan pakai bedak. Udah ditimpa aja gitu. Gampang kan? Selanjutnya lumayan gampang. Nah, kalau yang lumayan gampang, aku ngerekomendasiin buat pakai yang namanya sunscreen powder. Sekarang tuh udah ada beberapa brand yang udah ngeluarin sunscreen powder. Nah, yang aku tahu itu ada yang dari Enpure sama dari Something kalau nggak salah ya.
apalagi yang Envir nih, dia itu udah terkenal banget sama sunscreen powdernya. Jadi dia itu bentukannya kayak bedak gitu ya, dan juga udah dilengkapi sama brush. Jadi kalau misalnya kita mau reapply sunscreen itu gampang banget, tinggal brush, udah selesai gitu kan. Dan kalau yang namanya sunscreen powder, dia itu khusus buat reapply sunscreen, dia nggak bisa dijadiin main sunscreen gitu ya. Jadi kalau misalnya main sunscreennya masih tetap bentukannya kayak lotion kayak gitu. Jadi kalau yang powder kayak gitu cukup jadi reapply sunscreen gitu. Nah, enaknya pakai sunscreen powder itu bikin makeup kita tuh masih ngeset dengan bagus gitu ya. Jadi udah gampang, ngesetnya bagus gitu kan. Jadi rekomen banget sih buat pakai sunscreen powder. Nanti kalau Bella mau beli sunscreen powder, aku taruh linknya di description box ya. Oke, selanjutnya yang agak ribet. Nah, kalau yang agak ribet ini ceritanya kita touch up, kita reapply sunscreen pakai sunscreen lotion kayak gini misalnya. Nah, terus abis itu kita pakai yang namanya cushion puff. Ini aku contohin pakai powder puff ya. Bagusnya kita pakai cushion puff. Jadi kayak kita tap dengan halus lembut gitu ya. Nah, manfaatnya kalau kita pakai cushion puff itu bikin makeup kita tuh masih ngeset gitu ya. Sama kayak kalau kita pakai sunscreen powder tadi. Sama-sama bikin makeupnya masih tetap ngeset dengan bagus gitu ya. Dan yang terakhir nih, ribet. Nah, kalau yang ribet ini kita cuci muka sampai bersih. Habis itu kita pakaiin sunscreen. Habis itu kita pakaiin bedak lagi. Kalau cewek-cewek yang suka pakai makeup ya, jadi kita pakai bedak lagi deh kan. Ribet kan? Nah, emang di antara keempat kategori itu emang ada plus minusnya. Kalau misalnya kita pengen gampang, ya udah tinggal ditimpa aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ditimpa aja kayak gitu, kalau Bella punya jenis kulit yang gampang jerawatan, acne prone gitu ya, kan otomatis kita nggak bisa langsung nimpa kayak gitu doang. Soalnya kalau misalnya muka kita dalam keadaan kotor, otomatis bisa nyebabin muka kita jadi gampang komedoan atau jerawatan kayak gitu ya. Jadi kalau yang punya jenis kulit yang gampang jerawatan atau acne prone kayak gitu, barangkali mungkin bakal lebih milih buat reapply sunscreen dengan cara dibersihin dulu kali ya. Nah, kalau misalnya Bella punya jenis kulit yang aman-aman aja gitu ya, udah tinggal ditimpa aja kayak gitu juga gak apa-apa. Why not? Jadi Bella, kamu tim yang mana nih? Reapply sunscreen gampang atau ribet? Asal jangan tim yang gak reapply sunscreen ya. Pertanyaan keempat, apakah emang harus pakai sunscreen 2 jari? Jawabannya adalah harus, karena yang mau kita lindungi itu bukan cuma buat muka, tapi juga buat leher. Jadi sunscreen 2 jari ini tuh buat muka, leher depan dan belakang. Kalau cuma buat muka, kalau aku itu sekitar 2 ruas jarinya aja udah cukup ya. Tapi karena kita mau melindungi bukan cuma muka tapi juga leher depan dan belakang, jadi kita pakai 2 jari sunscreen. Oke? Pertanyaan kelima, apa beda sunscreen yang chemical, physical, dan hybrid? Jadi yang pertama kita bakal bahas physical sunscreen. Physical sunscreen itu dikenal dengan sebutan sunblock atau mineral sunscreen. Jadi cara kerja dari physical sunscreen itu yaitu menjadi tameng atau benteng supaya sinar UV itu nggak masuk ke dalam kulit. Dan juga ciri dari physical sunscreen itu mengandung zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, ciri-ciri dari physical sunscreen yaitu dari segi tekstur lebih padat, lengket, dan kental. Kemudian dia juga white cast tapi dia nggak menyumbat pori-pori. Bisa dipakai buat segala umur dan kalangan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga ibu hamil. Dan juga bagus dipakai buat Bella yang punya jenis kulit kering dan sensitif, tapi kurang bagus dipakai kalau Bella punya jenis kulit yang cenderung berminyak, berjerawat, ataupun kombinasi. Dan yang terpenting, physical sunscreen itu dia bisa langsung bekerja secara efektif ketika baru diaplikasikan. Selanjutnya, chemical sunscreen yang biasa kita sebut dengan sebutan sunscreen
itu bekerja di bawah permukaan kulit dengan menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi panas supaya sinar UV ini tidak masuk ke dalam kulit lebih dalam lagi. Nah, beberapa bahan kimia yang menunjukkan chemical sunscreen yaitu diantaranya oxybenzone, avobenzone, octinoxat, oxysalat, dan lain sebagainya. Nah, ciri dari chemical sunscreen yaitu memiliki tekstur yang ringan sehingga mudah menyerap, baru aktif bekerja setelah 20 hingga 30 menit setelah diaplikasikan, tidak menimbulkan white cast tapi rentan menyumbat pori-pori sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah kulit misalnya minyak berlebih, komedo, hingga jerawat. Dia juga punya berbagai macam bentuk ya, bisa jadi lotion, spray, hingga stick, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nih, hybrid sunscreen. Hybrid sunscreen itu sesuai namanya, jadi hybrid sunscreen adalah percampuran antara physical sunscreen dengan chemical sunscreen. Hybrid sunscreen ini cocok dipakai oleh Bella dengan jenis kulit yang berjerawat dan kombinasi. Tapi hingga saat ini efektivitas dari hybrid sunscreen ini masih perlu diteliti lagi. Nah, setelah tahu perbedaan di antara ketiga jenis sunscreen tersebut, Bella mungkin masih bingung nih, bagusnya aku pakai sunscreen jenis apa ya? Nah, kalau dilihat dari segi keamanan dan keefektivitasannya, menurut aku physical sunscreen itu bagus sih buat dicoba dan bagus buat dipakai karena dia itu minim risiko tumbuh jerawat dan juga minim risiko dalam pemakaian jangka panjang. Nah, kalau Bella punya jenis kulit yang berminyak, berjerawat ataupun kombinasi, bagus buat pakai sunscreen yang jenis hybrid atau chemical sunscreen. Dan sebaliknya, kalau Bella punya jenis kulit yang kering dan cenderung sensitif, itu cocok pakai jenis sunscreen yang physical. Dan ingat ya, jangan lupa pakai sunscreen dengan SPF minimal 30 dan pre-apply sunscreen ya. Oke, segini dulu ya pembahasan kita seputar penggunaan sunscreen. Yuk support aku dengan like, comment, dan subscribe. And also subscribe me for more beauty tips, review, and recommendation skincare products. Okay? Thank you for watching. See you in my next video. Ciao Bella!